Yang pertanyaan kedua ini dari Bekasi, ada dari Mbak Rizka. "Saat saya lelah, saya suka marah-marah dan membentak anak, lalu tiba-tiba saya menangis sendiri. Kemudian muncul rasa bersalah dan meminta maaf ke anak. Apakah ini termasuk toxic parenting?" Baik, Silahkan Mbak Rizka. eee, seperti yang aku bilang tadi ya, toxic parent itu nggak pernah sadar bahwa dirinya toxic. Kalau misalnya Mbak Rizka masih sadar bahwa, "Oh, ini ada yang salah nih." Nah, itu belum termasuk toxic parenting ya, karena ada kesadarannya. Kesadarannya udah baik Mbak Rizka, selanjutnya adalah bagaimana kita putusin pola ini. Kalau pola kan berulang-ulang terus, bagaimana Hmm. kita stop pola ini. Mbak Rizka sebenarnya udah menjawab pertanyaan Mbak Rizka sendiri. Kalau saya lelah, saya marah. Berarti yang diselesaikan yang mana dulu? Lelahnya dulu. Ya, jadi Mbak Rizka harus ngobrol sama suami. Apa yang bikin lelah? Apakah misalnya cucian kebanyakan? Bilang ke suami, aku minta alokasi dana. Atau misalnya Mbak Rizka punya penghasilan sendiri, alokasikan dana dalam sebulan untuk nyuci ke laundry. Biar Mbak Rizka bisa sholat berlama-lama, bisa zikir, bisa menenangkan hati, atau bisa Netflixan 1 jam. Kan misalnya anak lagi tidur biasanya nyuci ya, ini kali ini anak tidur Mbak Rizka juga ikut goyang-goyang kaki gitu ya. Pakai yang namanya konsep tabungan sabar. Jadi tabungan sabar ini boleh diisi sama Mbak Rizka, boleh diisi sama suami. Intinya tabungan sabar ini digunakan untuk Mbak Rizka beristirahat. Apakah dengan sering-sering GoFood? Nggak apa-apa. Ada yang bilang, oh punya ibu kok masakannya sering di luar. Nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting ibunya waras gitu ya, nggak apa-apa. Apakah sering-sering GoFood, sering-sering nyuci ke laundryan, sering-sering panggil GoClean buat beres-beres di rumah gitu ya. Apapun yang memperpanjang durasi kesabaran ibu, lakukan. Jangan berpikir bahwa anak-anak kita selalu butuh mainan termahal, pakaian terkeren, apa main di playground yang mahal. Enggak. Anak kita paling butuh ngelihat kita senyum, ngelihat kita berinteraksi dengan dia dengan cara yang menyenangkan hatinya, seperti itu. Hal yang normal ya Mbak, istilahnya kalau secara kekinian ini bilangnya self reward gitu untuk orang tua mungkin untuk bisa menghilangkan daripada amarah pada numpuk di rumah, akhirnya orang lain yang kena imbasnya, ya itu tadi dengan cara itu ya. Oke. Bener, jadi banyak kayak tabu katanya ibu-ibu tuh udah nggak boleh seneng-seneng lagi. Justru orang yang paling butuh seneng-seneng itu ibu. Oke, udah omongan tetangga kita pergi dulu karena yang untuk tahu bagaimana kondisi kita terkini dan bagaimana cara ngobatinnya ya diri kita sendiri ya Mbak, yang penting sadar kegunaan atau setelahnya ya kita balik lagi untuk menyerahkan semuanya kepada keluarga. Oke.